Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku. Tangkap dan penjarakan angin itu untukku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Dakwah Media, saudaraku semua. Semoga saudaraku baik-baik saja, sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Saudaraku yang baik hatinya, perkenankan pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang Abu Nawas yang ngentutin raja. Tentu saudaraku semuanya sangat familiar dengan sosok yang kocak yang satu ini. Ya, beliau adalah Abu Nawas, seorang sufi yang punya nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia adalah seorang ulama yang hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di Baghdad pada abad ke-9 Masehi. Sampai saat ini pun kisah-kisah Abu Nawas selalu mengundang decak kagum. Kenapa? Karena kecerdasannya, kecerdikannya, dan membuat orang yang mendengarnya selalu terhibur. Nah, untuk kisah yang satu ini diambil dari kisah Alfi Lailah wa Lailah, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kisah 1001 malam. Suatu hari Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istananya, barangkali untuk diberi tugas. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyum. "Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib, aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," kata sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa PR dari Raja Harun Al-Rashid. Ia masih diam, mulutnya terkunci rapat-rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya angin satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna, tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindrai. Waktu terus berlalu, bahkan sudah 2 hari dilewati. Tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, apalagi sampai memasukkannya ke dalam penjara. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara, bagaimana caranya. Tiba-tiba ia sadar bahwa bukankah jin itu tidak bisa terlihat. Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, lalu berjalan menuju istana untuk menyerahkan sebuah botol kepada raja. Setelah sampai di istana, sang raja berkata, "Mana angin itu Abu Nawas?" "Ada di dalam yang mulia." "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa." "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu." Setelah
tutup botol itu dibuka, raja mencium bau yang sangat busuk. Bau apa ini, Abu Nawas? Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol itu. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya lagi dengan menyumbat botol itu, tuanku, kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan tentunya. Tapi raja ternyata tidak jadi marah karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah saudaraku semuanya, Abu Nawas akhirnya selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Begitulah tingkah lucu Abu Nawas. Memang Abu Nawas sudah tidak ada lagi, tapi tentunya Abu Nawas yang lain ada, meskipun pada sosok dan tokoh yang berbeda. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam cerita yang lain. Jika berkenan, silakan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.